Perkenalkan, nama saya Denny Cahyowidiatmoko dengan NIM A11-2019-12295. Saya dari kelas struktur data A114303. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas saya, yaitu tentang sorted single linked list. Yang dimaksud sorted yaitu data yang akan dimasukkan atau data baru yang akan dimasukkan sesuai dengan urutan umur yang ada dalam listnya. Sekarang saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Di sini terdapat atau saya menggunakan 4 header yaitu IOStream, Conaio, Windows.h, dan String.h. IOStream untuk mengatur C-in, C-out, inputan dan outputan, Conaio untuk menampilkan, Windows.h untuk mendapatkan koordinat dari Windows-nya, String.h untuk mengcopy dari variabel ke dalam node. Lalu di sini saya membuat struct dengan nama node, isinya nama, umur, dan pointer next-nya dari node tersebut. Nama menggunakan tipe data char dengan maksimum karakter 30, umur menggunakan tipe data integer, lalu pointer next menggunakan tipe data node atau structure node ini. Lalu fungsi goToXY yaitu untuk mengatur di mana outputan akan ditampilkan pada layar dengan koordinat X dan koordinat Y. Lalu di sini yaitu saya membuat pointer head dan pointer tail diassign dengan 0. Pointer head dan tail di sini digunakan untuk sebagai penanda kepala dan buntutnya dari list tersebut ada di mana. Lalu masuk ke fungsi pertama dari program ini, yaitu tambah data. Di sini ada variabel A dan B dengan variabel A dengan tipe data char dan variabel dengan tipe data integer, yaitu untuk menampung di sini menampung nama teman dan umur teman. Lalu di sini saya membuat node baru, node dengan nama baru. Lalu di sini baru sama dengan new node yaitu untuk memesan memori baru untuk node yang akan dimasukkan ke dalam list. Lalu di sini string copy Y yaitu untuk memasukkan nama ke dalam nama dari variabel A ke dalam node baru dan memasukkan umur dari variabel B ke dalam node baru. Setelah node baru telah siap, lalu dicek apakah head sama dengan 0. Jika head sama dengan 0, maka langsung dimasukkan ke dalam list, yaitu baru desain dengan head, lalu pointer next dari head desain dengan 0, dan headnya desain dengan tail. Jadi apabila divisualisasikan akan seperti ini. Node baru diassign ke dalam head, ke pointer head, dan tailnya diassign ke node head. Jadi visualisasinya seperti ini, dan next dari headnya 0, kosong. Jadi di sini belum ada panah apa-apa, belum menunjuk apa-apa. Lalu selanjutnya, jika head tidak sama dengan 0, maka akan masuk ke else. Di else di sini akan dicek lagi apakah umur dari node head lebih besar dari umur dari node baru. Jika iya, maka pointer next dari node baru akan diassign ke head, lalu node head akan diassign ke node baru. Visualisasinya seperti ini. Di sini ada node baru. Dia akan menunjuk pointer next dari baru akan menunjuk ke head, lalu head akan pindah atau menunjuk ke node baru. Ini untuk insert
head atau insert first. Jika tidak memenuhi syarat ini, maka akan masuk ke else di sini. Di sini saya membuat pointer baru dengan nama bantu dan menunjuk ke head. Selama bantu tidak sama dengan 0, dia akan melakukan perintah ini. Dicek pertama, jika bantu sama dengan tail, maka dia akan melakukan insert n. Yaitu yang dilakukan yaitu next dari tailnya akan di-assign ke baru, tailnya di-assign ke baru, lalu tail next-nya akan di-assign menjadi 0. Lalu perulangan diberhentikan menggunakan break. Jika bantu tidak sama dengan tail, maka dia akan masuk ke sini. Lalu dicek apakah umur dari bantu lebih kecil dari umur dari node baru, dan umur dari next-nya si bantu lebih besar dari umur baru, maka dia akan melakukan insert after atau menyisipkan di tengah-tengahnya. Yang dilakukan di sini yaitu next dari baru di-assign dengan next dari bantu, lalu next dari bantu di-assign dengan baru, lalu di sini akan berhenti. Di sini untuk menggerakkan node dari bantu. Jadi apabila tidak sesuai dengan kondisi ini dan kondisi ini, maka dia akan berlanjut ke node selanjutnya sampai bantu sama dengan 0. Untuk visualisasinya seperti ini. Ini adalah visualisasi dari insert n. Di sini pointer bantu menunjuk kepada head sesuai dengan codingan yang saya jelaskan sebelumnya. Bantu menunjuk ke head, lalu selama bantu tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan perintah yang ada di sini. Lalu dicek pertama, apakah bantu sama dengan tail? Bantu di sini kan tidak sama dengan tail. Bantu di sini head. Lalu tidak memenuhi kondisi ini kan? Karena bantu tidak sama dengan tail, maka dia akan mengecek lagi di sini. Apakah umur dari bantu lebih kecil dari umur dari baru, dan umur dari next dari bantu lebih besar dari umur si baru. Dicek. Visualisasinya seperti ini. Dicek apakah umur dari bantu lebih kecil dari umur dari baru. Ya. Dan umur dari nextnya si bantu apakah lebih besar dari umur si baru? Tidak, maka dia lanjut ke node selanjutnya di sini yaitu bantu next di-assign dengan bantu. Lalu dia pindah ke sini. Lalu masuk ke perulangan ini lagi. Karena bantu sudah bergeser dan bantu sama dengan tail, maka dia masuk ke dalam kondisi ini. Yaitu next dari tail menunjuk ke arah baru. Next dari tail menunjuk ke baru, lalu tail sama dengan baru, tail di-assign ke baru, lalu tail next sama dengan 0. Di sini tail next sama dengan 0, kosong. Lalu saya akan melakukan insert after atau insert di tengah-tengahnya atau penyisipan. Visualisasinya seperti ini. Dalam perulangan ini apakah akan dicek jika bantu tidak sama dengan 0, akan dilakukan perulangan ini. Bantu sama dengan tail, tidak. Lalu masuk ke kondisi ini, akan dicek apakah umur dari bantu lebih kecil dari umur dari baru, dan umur dari next dari si bantu lebih besar dari umur si baru. Visualisasinya seperti ini. Dicek apakah umur dari si bantu lebih kecil daripada umur si baru. Ya, umur si bantu lebih kecil. Dan umur si next dari bantu ini apakah lebih besar dari umur si baru? Iya, maka dia
dilakukan insert after. Baru next dari baru menunjuk ke bantu next. Next dari baru. Next dari baru akan menunjuk ke bantu next di sini. Lalu next dari bantu akan menunjuk ke baru. Next dari bantu akan menuju ke baru. Sudah, lalu perulangan berhenti di sini. Untuk itu, fungsi tambah data sudah selesai, saya jelaskan. Lalu masuk ke hapus data. Pada fungsi hapus data, di sini ada variabel dengan tipe variabel ketemu dengan tipe boolean untuk sebagai penanda apakah data yang dicari untuk dihapus ada dalam list. Di sini awalnya saya assign ketemu sama dengan false. Lalu di sini saya membuat variabel x dengan tipe data char untuk menampung nama siapa yang akan dihapus. Sebelum dilakukan penghapusan, di sini akan dicek terlebih dahulu apakah si x ini nama yang akan dihapus apakah ada dalam list. Di sini saya membuat pointer bantu cek dengan menunjuk pada head. Selama bantu cek tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan pengecekan apakah nama dari bantu cek sama dengan inputannya. Jika iya, maka ketemu sama dengan true. Jika tidak, maka dia akan berlanjut ke node selanjutnya. Apabila tidak ketemu, dia akan langsung mengoutputkan ke dalam pada layar, yaitu data tidak ditemukan. Apabila ketemu, dia akan masuk ke perulangan ini. Jika head sama dengan 0, maka di sini listnya masih kosong. Lalu jika head tidak sama dengan 0 dan ketemu sama dengan true, maka kondisi tersebut terpenuhi. Lalu masuk ke dalam program selanjutnya. Lalu dicek di sini apakah head sama dengan tail dan nama dari head sama dengan inputan nama yang ingin dihapus. Di sini maksudnya yaitu menghapus node yang cuma satu dalam list tersebut. Jadi di sini langsung head di delete, lalu pointer head diassign dengan 0, tails diassign dengan 0. Apabila tidak memenuhi ini, dia akan mengecek lagi apakah nama dari head sama dengan input yang telah disebutkan atau nama yang akan dihapus. Jika iya, maka dilakukan delete first node. Lalu di sini saya membuat pointer hapus. Lalu pointer hapus menunjuk ke head. Lalu head dipindah ke head next atau dipindah ke setelahnya. Lalu dilakukan delete hapus atau delete node yang ditunjuk oleh hapus. Delete di sini yaitu menghapus dari memori. Visualisasinya seperti ini. Jika head sama dengan nama yang diinputkan, misalnya nama yang diinputkan adalah Budi, maka dia memenuhi kondisi tersebut, lalu dilakukan delete first node. Di sini ada pointer hapus dan menunjuk ke head. Ada pointer hapus. Hapus menunjuk ke head. Lalu di sini head diassign next dari head. Head diassign next dari head. Next dari head kan ada di sini, maka headnya menuju ke sini. Lalu delete hapus. Di sini dihapus.
Jadi note tersebut sudah tidak ada dalam memori. Apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka lanjut ke else-nya. Di sini dicek apakah nama dari tel sama dengan inputan nama yang ingin dihapus. Jika iya, dia akan melakukan delete and note. Di sini ada pointer bantu yang menunjuk kepada head. Di sini akan dilakukan perulangan while, yaitu apakah next dari bantu tidak sama dengan tel, maka dia akan berlanjut ke note selanjutnya. Jika perulangan tersebut telah selesai, maka tail akan dihapus dari memori, lalu next dari bantu akan diassign dengan null, dan tail diassign dengan bantu. Apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke else lagi. Di sini dia ada pointer bantu lagi yang menunjuk ke head, lalu dilakukan perulangan. Selama bantu tidak sama dengan null, lalu dilakukan pengecekan nama dari next dari bantu ini apakah sama dengan X. Jika iya, maka dilakukan delete after note. Lalu di sini saya membuat note hapus diassign dengan next dari bantu diassign dengan next dari bantu, lalu dilakukan penghapusan note hapus dari memori. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan berlanjut ke note selanjutnya. Visualisasi delete and note akan seperti ini. Apabila X yang diinputkan adalah Joko, dia akan mengecek apakah nama dari tel sama dengan X atau si Joko tadi. Jika iya, ini akan dihapus atau delete and note. Yaitu penghapusannya yaitu menggunakan pointer bantu yang menunjuk ke head. Di sini ada pointer bantu. Yang menunjuk ke head, lalu dilakukan perulangan. Selama next dari bantu tidak sama dengan tel, maka next dari bantu akan desain dengan bantu. Apakah next dari bantu sama dengan tail? Tidak, dia akan berpindah ke node selanjutnya. Apakah next dari bantu adalah tail? Iya, maka dilakukan perintah selanjutnya, yaitu tail dihapus dari memori. Lalu next dari bantu sama dengan null. Lalu tail diassign dengan bantu. Ke bantu. Jadi ini adalah visualisasi dari delete and note. Sekarang untuk visualisasi delete after note. Di sini X-nya adalah Agus. Karena tidak memenuhi ini, dia langsung masuk ke else. Di sini ada pointer bantu yang menunjuk ke head. Lalu selama bantu tidak sama dengan null, dia akan melakukan perulangan. Lalu dicek apakah nama dari next-nya si bantu apakah sama dengan X. Ya, nama dari next-nya si bantu adalah X. Jika iya, maka dilakukan delete after note. Di sini ada pointer hapus, pointer baru lagi yang menunjuk ke
bantu next, ada pointer hapus, hapus yang menunjuk ke next dari bantu. Dia akan menunjuk ke sini, ke Agus. Pointer hapus menunjuk next dari bantu, yaitu menunjuk ke Agus di sini. Lalu next dari bantu akan menunjuk next dari bantu. Next dari bantu akan menunjuk next dari bantu. Dia akan menunjuk ke sini. Jadi note di sini sudah tidak terkait dengan apapun, lalu bisa dilakukan delete dari hapus. Lalu note dari hapus setelah hilang dari memori, lalu break. Dan perulangan tersebut berhenti. Fungsi dari hapus data telah selesai, lalu lanjut ke fungsi mencari data. Fungsi mencari data di sini saya menggunakan variabel ketemu dengan tipe data boolean, dan inputan dari nama yang akan dicari disimpan ke dalam variabel A dengan tipe data char, dan ada pointer bantu yang menunjuk ke head. Jadi di sini jika head tidak sama dengan 0, maka dia akan melakukan perulangan. Selama bantu tidak sama dengan 0, maka dia akan mengecek apakah nama dari bantu sama dengan A atau inputan dari yang dicari. Jika iya, maka data ketemu dan ditampilkan nama dari bantu dan umur dari si bantu. Lalu variabel ketemu diisan dengan true. Apabila ini tidak terpenuhi, maka dia akan pindah ke node selanjutnya dengan perintah ini. Jika ketemu tidak sama dengan true, maka data tidak ditemukan. Apabila head sama dengan 0 atau datanya kosong, headnya atau listnya kosong, dia akan masuk ke tidak bisa mencari karena list kosong. Visualisasi dari mencari data adalah seperti ini. Jika data yang ingin dicari adalah Joko, maka dilakukan yaitu bantu diassign dengan head, bantu diassign ke head, lalu dicek apakah head tidak sama dengan 0. Karena head tidak sama dengan 0, maka dia akan melanjutkan di sini. Apakah bantu tidak sama dengan 0? Karena bantu sudah diassign, maka ini terpenuhi. Lalu dicek apakah data yang dicari dari variabel A sama dengan nama dari pointer bantu. Jika iya, maka data ketemu. Apakah nama dari A sama dengan nama dari bantu? Tidak. Dia akan berlanjut. Next dari bantu diassign dengan bantu. Lalu bantu pindah ke node selanjutnya. Lalu dicek apakah nama dari bantu sama dengan nama yang dicari. Jika tidak, maka pindah ke selanjutnya. Lalu cek apakah nama dari node bantu sama dengan nama yang dicari. Iya, maka memenuhi di sini. Maka kondisi tersebut memenuhi, data ketemu lalu ditampilkan. Sekarang di sini yaitu fungsi tampilnya. Sistem CLF di sini untuk membersihkan layar atau clear screen. Di sini ada node bantu yang menunjuk ke head, lalu ada koordinat Y sama dengan 1. Ini hanya untuk membantu penampilan data agar sesuai dengan koordinat yang saya inginkan. Lalu ada variable count untuk counting dari isi list yang ada. Lalu di sini menampilkan isi list pada X sama dengan 50 dan Y sama dengan 0. Lalu selanjutnya dicek apakah tidak sama dengan 0. Jika tidak sama dengan 0, maka dilakukan perulangan. Selama bantu tidak sama dengan 0, maka data yang ada pada list ditampilkan dengan codingan seperti ini. Count-nya sama dengan 1, nama dari bantu dan umur dari bantu. Lalu pindah ke node selanjutnya. Lalu koordinat Y-nya pindah tambah 1 dan count-nya tambah 1. Lalu di sini untuk menampilkan nama dari head dan nama dari tail. Jika headnya sama dengan 0, maka
list tersebut masih kosong. Dan ini adalah main programnya. Langsung masuk ke main program. Di sini yaitu sistem color 0B, yaitu layar warna hitam, dan B warna cyan. Lalu di sini ada fungsi tampil untuk menampilkan list yang ada. Di sini listnya masih kosong. Lalu di sini ada perulangan untuk menampilkan garis ini. Di sini untuk menampilkan menu-menu yang ada. Lalu di sini apabila memilih satu, dia akan menjalankan fungsi tambah data. Apabila memilih dua, akan menjalankan fungsi hapus data, dan apabila tiga, akan menjalankan fungsi mencari data. Sekarang saya akan mempraktekkan atau menjalankan atau mendemokan program yang telah saya buat. Saya akan menunjukkan kalau list ini masih kosong. Saya coba hapus. Saya akan memasukkan nama siapa yang akan dihapus, misal Agus. Tidak bisa menghapus karena list masih kosong. Lalu saya mencari. Tidak bisa dicari karena list masih kosong. Sekarang saya akan menambahkan data teman, misal nama teman saya yaitu Budi dengan umur 30 tahun. Maka dilakukan yaitu insert head. Di sini ditunjukkan yaitu headnya sama dengan Budi dan tailnya sama dengan Budi. Lalu yang kedua lalu selanjutnya saya akan menginputkan lagi teman saya, yaitu misal Joko dengan umur 50. Maka dia melakukan insert N. Di sini headnya sama dengan Budi dan tailnya sama dengan Joko. Lalu apabila saya inputkan lagi teman saya yang baru, yaitu misal Chandra dengan umur 35, dia akan melakukan insert after. Di sini Chandra dilakukan insert after sesuai dengan urutan umur yang ada. Di sini data yang ditampilkan sesuai dengan urutan umurnya dari kecil ke besar. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan nama teman saya baru, yaitu Denny dengan umur misal 40. Dia akan melakukan insert after. Karena umurnya di 40, dia berada pada setelah umur 35 dan sebelum umur 50. Lalu saya menambahkan teman lagi, misal namanya Angga. Umurnya adalah 20 tahun. Dia melakukan insert first karena umur dia di sini paling kecil, yaitu 20 tahun. Saya sekarang akan mencoba mencari data misal data Joko. Data ketemu, yaitu Joko berumur 50 tahun sesuai dengan list di sini. Saya coba cari lagi misal Chandra. Ketemu. Misal saya coba cari lagi, misal namanya Handoko. Data ditemukan karena di sini tidak ada dalam list nama Handoko tersebut. Sekarang saya coba menghapus data. Saya coba menghapus si Angga. Maka dia melakukan delete first node. Angga terhapus. Lalu coba menghapus lagi si Joko. Delete end node. Maka di sini headnya ada di Budi dan tailnya jadi Denny. Lalu menghapus lagi Chandra. Maka di sini Chandra terhapus, delete after node.
Setelah itu, apabila data yang dicari tidak ada, misal namanya adalah Handoko lagi, data tidak ditemukan. Semua program atau fungsi telah berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.